Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi dengan NIM 250913777163 kelas 2025 DIM, Prodi Administrasi Negara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini observasi saya yang berjudul Analisis Kondisi dan Sistem Pelayanan Kantor Kelurahan Ketintang. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan kerja serta sistem pelayanannya dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada kantor kelurahan tersebut. Kantor Kelurahan Ketintang tersebut beralamatkan di Jalan Ketintang Raya, nomor 1, Kota Surabaya. Kantor Kelurahan Ketintang ini merupakan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat administrasi masyarakat, juga melayani berbagai pengurusan administrasi seperti pengurusan KTP, KIA, kartu keluarga, kartu keterangan nikah, atau kartu keterangan sehat, serta administrasi lainnya. Jumlah pegawai yang berada di kantor Kelurahan Ketintang ini yaitu beranggotakan kurang lebih 15 orang dan setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, yaitu kondisi ruang kerja di kantor Kelurahan Ketintang ini cukup tertata dan terorganisir. Seperti inilah kondisi ruang kerja pegawai di kantor Kelurahan Ketintang. Meja mereka itu saling berhadapan untuk memastikan privasi masing-masing antar pegawai itu dapat terjaga, serta meja mereka itu disusun tidak menghalangi pintu. Selanjutnya, penataan arsip perlu diperbaiki dengan sistem penyimpanan yang lebih terorganisir agar memudahkan pencarian dokumen. Selain itu, ruang pelayanan perlu ditata ulang agar lebih rapi dan nyaman, seperti pengaturan kursi tunggu yang lebih teratur atau yang lebih kecil. Yang ketiga ada kondisi pelayanan. Kondisi pelayanannya, pegawai sudah melayani masyarakat secara langsung dengan sikap yang cukup ramah dan komunikatif. Namun ada beberapa pegawai yang cuek dan tidak peduli dengan masyarakat yang mau mengkonsultasikan permasalahannya, sehingga masyarakat tersebut dapat mengantri lebih lama untuk menindaklanjuti administrasinya. Tersedianya juga meja pelayanan yang di atasnya sudah dilengkapi dengan komputer, print, serta informasi tambahan seperti layanan WhatsApp dan barcode untuk mempermudah akses informasi. Di sini ada Instagram Kelurahan Ketintang yang bernama Kelurahan Ketintang Surabaya. Di sini pengikutnya sudah 1.300 lebih. Nah, informasi di Instagram ini, Kelurahan Ketintang memberikan informasi terkait bagaimana cara pembuatan KTP digital, kartu identitas anak, serta juga memberikan informasi terkait hari besar seperti hari besar Paskah, Idul Fitri maupun Natal. Dari segi kebersihan tersendiri, kantor ini tergolong cukup bersih, namun perlu adanya peningkatan dalam hal penataan agar terlihat rapi dan nyaman. Selanjutnya, sistem kerja dan pelayanan. Sistem kerja di kantor Kelurahan Ketintang ini berjalan berdasarkan pembagian tugas masing-masing pegawai. Alurnya dimulai dari masyarakat datang ke bagian pelayanan, kemudian diproses oleh bagian administrasi, sehingga dokumen selesai dan diserahkan kepada masyarakat. Namun ada beberapa administrasi yang harus menunggu dalam waktu 1 kali 24 jam atau selebihnya. Baru dokumen tersebut diberikan kembali oleh masyarakat atau warga yang sedang melakukan pelayanan administrasi. Proses pelayanannya itu cukup jelas dan terstruktur. Namun pada waktu tertentu masih terjadi beberapa antrian, sehingga waktu tunggu itu menjadi lebih lama. Seperti yang saya bilang tadi, adanya kurangnya meja duduk dan ruangan terasa sempit itu akan menghambat juga untuk proses pelayanan administrasi. Lalu pelayanan yang diberikan itu mencakup beberapa kebutuhan administrasi masyarakat secara lengkap seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, serta surat keterangan lainnya. Selain pelayanan secara langsung, kantor ini juga memanfaatkan teknologi seperti penggunaan komputer dalam pengelolaan data, layanan komunikasi melalui WhatsApp, serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahkan, Kelurahan Ketintang ini juga menerapkan pelayanan berbasis teknologi seperti e-government untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dalam penggunaan teknologinya, Kelurahan Ketintang ini menggunakan pelayanan secara online atau melalui WhatsApp yang telah disediakan nomornya di bagian meja pelayanan dan barcode-nya juga. Selain itu, pemanfaatan Instagram di akun Kelurahan Ketintang Surabaya ini sangat aktif dan dapat memberikan informasi pelayanan maupun kegiatannya. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang ditemukan. Yang pertama adalah penataan ruang yang kurang optimal, terutama pada daerah atau area pintu masuk yang terdapat botol plastik atau tempat pembuangan botol plastik dan beberapa tumpukan galon. Hal ini mengganggu kenyamanan dan memberikan kesan kurang rapi kepada masyarakat, dan juga mengganggu aktivitas akses keluar masuk pintu utama. Permasalahan kedua yaitu adanya penataan arsip yang masih belum terorganisir dengan baik sehingga dapat memperlambat proses kerja. Nah, penataan arsip ini kan belum terorganisir dengan baik. Hal itu memberikan kesan pelayanan menjadi lama karena pegawai harus mencari satu persatu dokumen yang diperlukan, sehingga dapat memperlambat waktu pelayanan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan lain harus mengantri lebih lama. Selanjutnya yaitu permasalahan ketiga, adanya ruang pelayanan yang terlihat sempit. Adanya meja yang besar tersebut menjadikan ruangan pelayanan atau ruang tunggu tersebut menjadi sempit, dan meja dan kursi yang telah disediakan itu cukup minim. Sehingga warga atau masyarakat yang antri untuk pelayanan itu kekurangan kursi dan tidak bisa duduk untuk menunggu waktu yang cukup lama, sehingga dapat menyebabkan antri yang panjang dan pelayanannya kurang optimal. Yang keempat ini adalah adanya antrian panjang di waktu tertentu, seperti jam makan siang dan waktu hampir tutup. Hal itu terjadi karena masyarakat itu membutuhkan pelayanan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu penjelasan dampak masalah. Dalam penataan ruang yang kurang baik dapat mengganggu kenyamanan dan memberikan kesan kurang profesional.
Masalah penataan ruang yang kurang baik di kantor kelurahan Ketintang ini, khususnya di area pintu utama, pintu keluar masuk itu masih terdapat beberapa tata ruang yang kurang optimal, seperti adanya sampah botol plastik yang ada di depan pintu masuk. Pintu masuk itu terdapat galon menumpuk sehingga mengganggu akses keluar masuk warga yang melakukan pelayanan dan mengganggu estetika. Hal ini langsung berdampak kepada kenyamanan dan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan kerja yang tidak tertata dengan baik seringkali menimbulkan kesan yang kurang profesional, sehingga masyarakat yang datang itu untuk mendapatkan pelayanan bisa merasa kurang dihargai atau merasa kurang nyaman. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kantor Kelurahan Ketintang. Selain itu, adanya kondisi arsip yang tidak rapi menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pekerjaan pegawai. Arsip yang tidak tersusun dengan sistematis akan menyulitkan proses pencarian dokumen, sehingga pegawai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan data yang diperlukan. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan masyarakat yang dilayani. Selanjutnya, ruang yang sempit juga menjadi permasalahan tersendiri. Dengan adanya ruang yang terbatas, pergerakan pegawai dan masyarakat itu menjadi kurang leluasa. Masyarakat yang datang pun merasa tidak nyaman dan saat menunggu giliran, ditambah lagi dengan penataan kursi yang tidak rapi dan jumlah kursi yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat harus berdiri dan berdesakan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan pelayanan yang kurang kondusif. Lalu, di samping faktor fasilitas itu, ada sikap pegawai yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Salah satu pegawai kurang memiliki inisiatif dan sikap profesional dalam melayani masyarakat dapat menghambat proses pelayanan. Contohnya saat saya datang itu, pegawai kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat atau kurang sigap dalam menanyakan permasalahannya apa, lalu dapat hal itu membuat antrian jadi lebih panjang. Dalam kondisi ini akan berdampak pada waktu tunggu yang lebih lama lagi bagi masyarakat lainnya yang sudah mengantri. Lalu secara keseluruhan, kombinasi antara penataan ruang yang kurang baik, arsip tidak teratur, dan keterbatasan fasilitas, serta sikap pegawai yang belum optimal dapat menurunkan kualitas pelayanan secara signifikan. Oleh karena itu, perlunya ada perbaikan dalam aspek penataan ruang, kerapihan administrasi, serta peningkatkan profesionalisme pegawai yang sangat diperlukan agar pelayanan dapat bekerja lebih baik kepada masyarakat. Yang terakhir, adanya saran perbaikan dan solusi logis serta aplikatif. Menurut De Liangji, tata ruang kantor yang baik harus mampu mendukung efisiensi kerja, kerapihan, serta kenyamanannya, karena ketiga aspek tersebut sangat berkaitan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Jika tata ruang yang tidak tertata baik, maka alur kerja menjadi tidak efektif, sehingga pegawai kesulitan dalam bekerja dan masyarakat yang dilayani itu juga merasa kurang nyaman. Oleh karena itu, perbaikan secara menyeluruh diperlukan agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Secara logis, perbaikan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, namun dapat berdampak besar. Yang pertama, seperti penataan ruang lingkungan fisik kantor. Adanya tempat botol plastik yang diletakkan di samping pintu itu sebaiknya dipindahkan di bagian belakang atau bagian tertutup tidak terlihat masyarakat, agar tidak mengganggu akses keluar masuknya warga atau masyarakat dan tidak menimbulkan kesan yang berantakan. Juga adanya galon dengan tumpukan banyak di belakang pintu akses utama itu juga sangat mengganggu. Galon tersebut harus disingkirkan juga ke ruang yang tertutup atau ruang gudang belakang, lalu atau dipindahkan juga ke suatu tempat yang tidak terlihat oleh masyarakat. Dan ditata ulang semuanya, karena area pintu masuk itu merupakan titik pertama yang dilihat masyarakat dan mencerminkan citra pelayanannya. Selanjutnya, arsip itu harus disusun secara sistematis. Arsip yang tertata rapi akan mempermudah pegawai dalam mencari dokumen, sehingga waktu pelayanannya menjadi lebih cepat dan tidak menghambat proses kerja. Penataan arsip ini dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan jenis, tanggal atau kode tertentu agar lebih mudah ditemukan. Atau dapat memberikan label nama pada bagian depan cover lemari penataan arsip. Lalu selanjutnya yaitu ruang tunggu pelayanan juga diperlukan ditata ulang agar lebih nyaman. Salah satu langkahnya yaitu dengan mengganti meja yang ukurannya lebih kecil agar ruangan menjadi lebih lega. Selain itu, kursi harus diperhatikan lagi agar masyarakat memiliki tempat duduk yang cukup dan tidak perlu berdiri dalam waktu lama. Lalu harus adanya penambahan kursi untuk pelayanan masyarakat agar memiliki tempat duduk yang cukup dan tidak perlu berdiri dalam waktu yang solusi selanjutnya yaitu masalah antrian yang panjang dapat diatasi dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan yang dilakukan secara digital, sehingga tidak semua urusan itu harus dilakukan secara langsung atau datang langsung ke kantor kelurahan. Yang kedua yaitu penerapan sistem nomor antrian itu sangat penting agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan adil, di mana masyarakat yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Selain itu, untuk menjaga kualitas pelayanannya, perlu dilakukan evaluasi rutin, minimal 3 bulan sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam setiap pegawai, serta dapat memperbaiki sistem-sistem yang belum optimal dan belum terjalankan. Lalu dengan adanya evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang harus berkelanjutan, sehingga kantor kelurahan Ketintang ini dirasa oleh masyarakat, sehingga image kantor kelurahan Ketintang ini menjadi baik saat dilihat masyarakat. Lalu solusi selanjutnya yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di kantor tersebut atau pegawai-pegawai tersebut. Latihan ini dapat diberikan atau dapat memberikan pelayanan yang baik. Lalu solusi selanjutnya yaitu perlunya pelatihan lagi untuk semua pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan bagi pegawai ini memberikan pelayanan, contohnya itu memberikan pelayanan yang baik yang dilakukan secara berkala agar pegawai memiliki sifat yang lebih ramah, profesional, dan responsif dalam
melayani masyarakat yang lebih baik. Lalu dengan adanya pelatihan ini diharapkan pegawai dapat bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan secara maksimal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di kantor Kelurahan Ketintang ini sudah memiliki sistem pelayanan yang sangat-sangat baik maupun pelayanannya dengan cepat, kebersihan kantor terjaga, serta yang saya suka yaitu telah memanfaatkan teknologi modern ini dalam pelayanannya. Seperti melakukan pelayanan secara online di WhatsApp, maupun memberikan informasi terkait Kelurahan Ketintang, mekanisme pembuatan surat keterangan dan lain-lain melalui Instagram yang aktif memberikan informasi serta kegiatan yang transparansi. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam penataan ruangnya, seperti adanya penumpukan galon dan sampah botol yang berada di depan langsung pintu masuk utama. Lalu juga ada pengelolaan arsip yang kurang, sehingga menghambat waktu pegawai untuk melayani masyarakat, serta kenyamanan pelayanan yang kurang. Dari hasil observasi ini dapat dipahami bahwa lingkungan kerja yang rapi, terjaga, dan adanya sistem kerja yang terstruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanannya di masyarakat dan memberikan image baik serta timbal baliknya kepada masyarakat sendiri. Serta dalam pemanfaatan teknologi yang sangat baik dan optimal, sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Cukup sekian atas presentasi yang telah saya berikan. Apabila terjadi kekurangan kata dan kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.